Pernahkah kamu merasa kamu sudah upload video, sudah edit rapi, sudah konsisten, tapi entah kenapa channelmu seperti jalan di tempat. View segitu-gitu saja, subscriber naiknya pelan, dan yang paling menyakitkan, melihat channel lain yang kualitasnya biasa saja, tapi justru tumbuh lebih cepat dari kamu. Banyak orang menyalahkan algoritma. Banyak orang bilang, YouTube sekarang susah. Padahal kenyataannya, YouTube tidak pernah mempersulit kreator yang paham cara bermainnya. Masalahnya satu, banyak YouTuber pemula melakukan kesalahan yang sama, berulang-ulang, tanpa sadar, dan kesalahan itu perlahan membunuh channel mereka. Kalau kamu sedang membangun channel dari nol, atau sudah upload puluhan video tapi tidak melihat hasilnya, video ini bisa jadi peringatan terakhir sebelum kamu menyerah, atau justru titik balik terbesarmu. Berikut kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Yang pertama, terlalu terobsesi pada angka, bukan manusia. Kesalahan pertama ini hampir dilakukan semua YouTuber pemula. Setiap bangun tidur, yang pertama dibuka bukan ide konten, tapi analytics. Berapa view, berapa subscriber nambah, dan saat angkanya tidak sesuai harapan, semangat langsung turun. Tanpa sadar, kamu mulai membuat video bukan untuk penonton, tapi untuk mengejar angka. Judulnya dibuat terlalu clickbait. Isi video dipercepat tanpa arah. Semua dilakukan demi view, tapi justru membuat penonton tidak betah. Padahal, YouTube bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Jika manusia suka videomu, algoritma akan ikut mendorongnya, bukan sebaliknya. Dan inilah ironi terbesar YouTube. Saat kamu berhenti memikirkan view dan mulai fokus membuat video yang benar-benar ingin ditonton orang, justru disitulah channel mulai hidup. Tapi sayangnya, kebanyakan channel sudah menyerah sebelum sampai di titik ini. Kesalahan kedua, upload terus tapi tanpa identitas yang jelas. Banyak YouTuber berkata, yang penting konsisten dulu. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi konsisten tanpa arah justru berbahaya. Hari ini upload tentang motivasi, besok tentang fakta unik, lusa tentang horor, minggu depan tentang teknologi. Kelihatannya rajin, kelihatannya produktif, tapi di mata YouTube, channelmu tidak punya identitas. YouTube tidak tahu harus merekomendasikan videomu ke siapa. Penonton datang, tapi tidak punya alasan untuk kembali. Dan kamu pun mulai bertanya-tanya, kenapa subscriber susah nambah? Jawabannya sederhana. Orang subscribe bukan karena satu video, tapi karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan ke depannya. Kesalahan ketiga, mengabaikan judul dan thumbnail. Kesalahan ini sering dilakukan oleh orang yang merasa kontenku sebenarnya sudah bagus. Banyak YouTuber pemula berpikir yang penting isi videonya bagus. Sayangnya, YouTube tidak bekerja seperti itu. Di lautan video yang tidak ada habisnya, judul dan thumbnail adalah gerbang pertama. Jika gerbang itu tidak menarik, tidak ada yang akan masuk, sebagus apapun isi di dalamnya. Judul yang hanya menjelaskan isi video tidak cukup. Judul harus memancing pertanyaan di kepala penonton. Thumbnail bukan soal desain keren, tapi soal emosi dan rasa penasaran. Dan disinilah banyak channel tenggelam. Video mereka tidak gagal, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk ditonton. Tapi bahkan judul dan thumbnail terbaik pun bisa sia-sia kalau kesalahan berikut ini masih kamu lakukan. Kesalahan berikutnya, pembukaan video yang membosankan. 30 detik pertama. Itu saja waktu yang YouTube berikan kepadamu untuk meyakinkan penonton agar tetap tinggal. Namun, apa yang sering terjadi? Intro panjang, perkenalan bertele-tele, penjelasan yang mutar-mutar. Penonton hari ini tidak sabar. Mereka ingin tahu satu hal. Kenapa aku harus menonton video ini sampai habis? Jika pertanyaan itu tidak menjawab di awal, mereka pergi. Dan saat banyak orang pergi di awal, YouTube mencatat satu hal. Videomu tidak menarik. Banyak channel merasa, padahal isinya bagus di tengah. Sayangnya, tidak ada yang bertahan cukup lama untuk sampai ke sana. Kita akan masuk ke kesalahan terakhir.
Kesalahan terakhir ini bukan soal teknis, bukan soal mental, dan inilah yang paling sering menghentikan orang tepat sebelum berhasil, yaitu menyerah sebelum YouTube mengenal channelmu. Kesalahan ini sunyi, tidak terlihat di analytics, tidak ada diperbaiki dengan editing ataupun kamera. Banyak YouTuber berhenti di video ke-10, sebagian lagi di video ke-20. Mereka berkata, mungkin aku memang gak cocok. Padahal, yang tidak mereka tahu, YouTube sering membutuhkan puluhan bahkan ratusan video untuk benar-benar memahami channelmu. Banyak channel besar hari ini pernah berada di fase view kecil, subscriber lambat, dan nyaris menyerah. Perbedaannya satu, mereka bertahan sedikit lebih lama. Dan seringkali, video yang mengubah segalanya bukan video terbaikmu, tapi video yang tidak pernah kamu buat karena kamu keburu berhenti. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Dari 5 kesalahan ini, berapa yang masih kamu lakukan? Karena YouTube bukan tentang siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling mau belajar dan bertahan. Mungkin channelmu belum gagal, mungkin ia hanya belum diberi waktu yang cukup. Dan bisa jadi, satu perubahan kecil setelah menonton video ini adalah awal dari suatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Itulah 5 hal atau 5 kesalahan yang kamu buat dan diam-diam membunuh channelmu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih bersemangat lagi untuk mengupdate konten-konten berikutnya untuk kamu para YouTuber pemula. Terima kasih.